Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alim Nur Hidayat dengan NIM G002306. Kali ini saya akan membuat video mengenai inhal atau anatomi, yaitu mengenai vaskularisasi atau sirkulasi dari fetal, kemudian juga sirkulasi dari orang dewasa dan klinis-klinis yang terjadi di sirkulasi. Oke, yang pertama kita mulai membahas mengenai sirkulasi dari fetal terlebih dahulu. Oke, jadi untuk fetus sendiri ini karena paru-parunya belum berfungsi, maka organ yang menjadi sumber oksigen dan juga organ yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan juga CO2-nya itu berada di plasenta, yaitu yang merupakan bagian dari ibunya sendiri, di mana darah yang kaya akan oksigen dari plasenta ini akan dibawa menuju ke jantung melalui vena umbilicalis, di mana di sini nanti akan ada dua jalur, yaitu yang pertama itu melalui ductus venosus dan yang kedua itu akan melalui vena porta yang ada di sini, yang di mana darah yang melalui ductus venosus ini akan melakukan bypass akan atau melewati hepar, sehingga dia akan langsung masuk ke aliran vena cava inferior. Sementara untuk darah yang melalui vena porta ini dia akan masuk ke hepar terlebih dahulu ke dalam hati melalui vena hepatica, kemudian nanti dia akan berlanjut dan masuk ke dalam vena cava inferior. Oke. Untuk vena cava inferior ini sendiri nanti tuh darahnya itu akan bercampur. Ada darah yang kaya oksigen, yaitu darah yang berasal dari vena umbilicalis, dan juga yang kedua itu darah yang rendah oksigen, yang dimana dia ini berasal dari venous return atau darah balik yang berasal dari vena systemic fetus. Kemudian karena dia ini memiliki campuran darah, nanti dia akan memiliki tekanan oksigen yang lebih tinggi gitu, sehingga nanti saat dia masuk ke dalam atrium kanan ini, nanti dia ini memiliki tekanan oksigen yang lebih tinggi. Kemudian nanti juga di atrium kanannya akan ada masuk aliran darah juga yang berasal dari vena cava superior, yang dimana ini nih darahnya lebih miskin oksigen atau memiliki oksigen yang kurang gitu. Bisa dilihat di sini kalau saturasi oksigen yang ini nih, yang dari vena cava superior itu lebih sedikit dibanding vena cava inferior. Nah, karena perbedaan aliran darah ini yang menyebabkan nanti tuh aliran atau arah darahnya itu berbeda, di mana darah yang kaya oksigen itu akan dibawa atau dikirimkan ke otak fetus dan juga ke bagian miokardium. Sementara darah yang miskin oksigen itu akan dibawa balik ke plasenta melalui aorta descendens yang ada di sini dan juga melalui arteri umbilicalis yang ada di bagian bawah sini, sehingga nanti arteri umbilicalis yang ada di bawah sini, sehingga nanti darah tersebut bisa teroksigenasi lagi dan juga bisa diubah lagi gitu. Jadi kayak karbon dioksida nanti ditukarkan dan dimasukkan, dan oksigen itu bisa dimasukkan kembali ke dalam darah, sehingga darahnya nanti akan kayak oksigen kembali. Kemudian kita lanjut lagi. Jadi tadi yang darah yang tercampur di sini ini nanti dia tuh akan nanti dia tuh akan masuk ke dalam atrium kiri. Dari atrium kanan tuh akan masuk ke dalam atrium kiri melalui foramen ovale. Kemudian aliran darah dari atrium kiri ini akan atrium kanan ini akan bercampur dengan aliran darah yang berada di atrium kiri ini melalui vena pulmonalis fetus. Oke. Yang perlu kita ketahui juga, jadi di paru-paru di sini nih belum bisa melakukan ventilasi dan juga masih intinya dia nggak bisa memberikan oksigen. Jadi untuk paru-paru ini sendiri tidak aliran darahnya nanti sendiri ini dia tidak melewati paru-paru. Oke. Kemudian dari atrium kiri ini nanti darahnya tuh akan turun ke ventrikel kiri, kemudian dia itu nanti akan dipompakan ke aorta ascendens, di mana nanti dia tuh akan terbagi menjadi tiga jenis, akan divaskularisasi atau disebarkan ke tiga bagian tubuh. Bisa kita lihat di sini, yang di mana nanti 9%-nya itu akan dibawa melalui arteri koroner ke miokardium atau ke otot jantung. Kemudian 62%-nya itu akan dibawa oleh arteri karotis dan juga arteri subclavia, nanti akan dibawa ke ekstremitas tubuh dari fetal itu sendiri dan juga akan dibawa ke otak. Kemudian 28%-nya akan dibawa melalui aorta descendens ke tubuh fetus. Oke.
Kemudian selanjutnya untuk uh, darah yang tadi darah ya vena cava inferior itu kayak oksigen, nanti dia tuh akan berada di atrium kanan. Kemudian nanti dia akan bercampur dengan uh, darah yang berasal dari vena cava superior yang dimana dia tuh miskin oksigen, lalu nanti masuk ke ventrikal kanan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian dari ventrikal kanan nanti tuh uh, dari ventrikal kanan nanti tuh dia tuh akan dipompakan, dipompakan melalui dua. Yang pertama itu melalui ductus arteriosus, di mana dia nanti tuh akan dibawa melalui aorta descendens. Di sini ada 80% luar darah yang keluar itu akan melalui jalur yang ini. Kemudian yang berikutnya itu akan keluar melalui arteri pulmonal, di mana nanti 12% darah yang keluar dari ventrikal ini akan melalui jalur ini. Nah, untuk jalur pompa dari ventrikel ini sangat efisien dan juga nanti akan mempermudah dalam uh, sirkulasi dari fetal ini sendiri, di mana nanti darah uh, dari fetal ini sendiri. Oke. Kemudian di mana nanti itu darah yang dikeluarkannya akan dikembalikan melalui aorta descendens, kemudian dikembalikan melalui vena umbilicalis dan akan mengalami apa namanya pertukaran atau oksigenasi kembali yang terjadi di plasenta ini. Oke, kemudian untuk sirkulasi fetal ini sendiri banyak mengalami bypass atau banyak tidak melalui paru-paru. Kenapa? Karena tujuan bypass ini bisa dilihat di sini, dia tuh karena paru-parunya itu masih eh, tinggi akan cairan amnion sehingga paru-paru fetus itu belum bisa membantu dalam pertukaran oksigen eh, dan juga CO2 CO2 gitu. Kemudian resistensi pulmonernya juga ini masih tinggi karena tekanan oksigennya di sini rendah sehingga kita tuh membutuhkan bypass dari sirkulasi fetal ini dan tidak perlu melewati eh, paru-paru. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya kita saya akan membahas mengenai transisi sirkulasi neonatus. Oke, transisi sirkulasi neonatus. Oke, jadi untuk transisi sirkulasi neonatus ini sendiri dia tuh nanti bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama itu nanti eh, karena paru itu saat bayi itu lahir, otomatis nanti si plasentanya ini akan digantikan oleh paru tugasnya yang dimana awalnya itu plasenta itu digunakan untuk tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida nanti akan digantikan oleh apa namanya si paru-paru ini. Di mana saat seorang bayi itu lahir nanti tuh ductus venosus, ductus arteriosus dan juga foramen foramen ovalnya itu akan menutup. Kemudian nanti tuh umbilical cord-nya juga akan ikut menutup secara alami. Di mana karena umbilical cord-nya ini menutup secara alami, otomatis aliran darah plasenta yang resistensinya itu rendah, dia itu akan menghilang atau menutup. Sehingga resistensi dari vaskular sistemik ini juga ikut ikut meningkat gitu sebagai kompensasi dari hilangnya aliran plasenta ini. Sementara nanti aliran vena umbilicalis yang tadi itu digunakan untuk membawa darah ke plasenta juga itu akan hilang seperti di sini. Nah, karena resistensi vaskular sistemiknya ini meningkat, otomatis nanti tuh vaskular dari pulmonernya itu akan menurun resistensinya. Selain karena peningkatan ini, resistensi vaskular pulmoner juga itu bisa menurun karena beberapa hal. Yang pertama itu karena pada saat lahir paru-paru bayi itu dipaksa untuk meregang untuk apa namanya menyerap udara gitu untuk pernapasan sehingga nanti terjadi ekspansi atau perluasan dan juga penipisan dari dinding pulmoner. Selain itu juga bisa terjadi karena adanya vasodilatasi dari vaskular paru yang menyebabkan peningkatan oksigen dan juga nanti membantu aerasi paru. Oke, lanjut. Kemudian karena penurunan resistensi vaskular pulmoner ini menyebabkan aliran darah di pulmoner itu meningkat secara terus-menerus di mana tingkat peningkatan terbesarnya itu terjadi ketika bayi itu baru lahir. Kemudian nanti tuh aliran aliran darah pulmonernya meningkat, otomatis nanti dia meningkat sampai resistensi pulmonernya itu setingkat dengan resistensi pulmoner pada orang dewasa itu tercapai. Nah, karena aliran darah ini meningkat, otomatis aliran darah ke atrium bagian kiri ini juga tuh akan meningkat, yang menyebabkan tekanan di atrium kiri itu meningkat. Nah, karena tekanan di atrium kiri meningkat itu
dia tuh apa namanya? Oh, oke. Sebelumnya jadi tekanan aliran darah ke atrium kiri itu bisa meningkat karena darah itu udah banyak masuk melalui paru, melalui arteri pulmoner gitu, sehingga aliran darah aliran darah ke atrium kiri itu meningkat. Kemudian juga nanti itu tekanannya meningkat dan tekanan dari vena cava inferior dan juga atrium kanannya itu menurun. Nah, karena peningkatan tekanan di atrium kanan ini menyebabkan foramen ovale terdorong ke septum sekundum dan foramen ovale itu menutup. Namun terkadang di beberapa kondisi klinis foramen ovale ini tidak menutup dan menyebabkan penyakit paten foramen ovale atau nanti kita kita akan membahasnya nanti. Oke, kemudian nanti karena foramen ovale ini menutup, nanti itu akan memisahkan ruang jantung kanan dan kiri secara lengkap. Akhirnya stroke volume dari eh, akhirnya stroke volume dari ventrikel kiri itu meningkat dan juga stroke volume dari ventrikel kanan itu menurun. Kemudian karena peningkatan ini yang menyebabkan ventrikel kiri itu akan mengalami hipertrofi karena tugasnya itu lebih tinggi gitu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sementara untuk yang ventrikel kanan itu dia akan mengalami regresi atau penurunan ukuran otot karena tugasnya itu udah digantikan dan yang lebih berat tugasnya sekarang itu adalah ventrikel kirinya. Oke, kemudian bisa di next untuk sirkulasi dewasa seperti yang ditunjukkan di sini. Yang pertama itu bisa kita lihat terlebih dahulu di mana nanti darah di mana nanti itu darah yang miskin oksigen atau darah yang oksigennya itu sedikit itu akan dipompakan dari ventrikel kanan eh, oke dari ventrikel kanan menuju ke melalui arteri pulmonalis dan menuju ke paru-paru. Kemudian nanti di paru-paru ini darahnya akan teroksigenasi, di mana nanti itu darahnya akan menjadi kayak oksigen, kemudian karbon dioksidanya itu dibuang ke paru-paru. Setelah itu nanti dia akan masuk melalui vena pulmonalis ke arah atrium bagian sinister atau kiri, kemudian nanti darah dari atrium sinister ini akan masuk ke ventrikel sinister, di mana berikutnya nanti ventrikel sinisternya akan memompahkan darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Nanti itu ada arah darah ini akan ke beberapa arah. Yang pertama itu ada ke eh, arteri subclavia untuk memvaskularisasi bagian tangan, kemudian arteri karotis yang nanti akan memvaskularisasi bagian kepala dan leher, kemudian juga nanti akan ada arteri mesentria yang akan memvaskularisasi perut dan usus, kemudian juga ada arteri hepatika yang akan memvaskularisasi hati, setelah itu ada arteri renal yang akan memvaskularisasi ginjal, dan juga ada arteri femur yang akan memvaskularisasi eh, bagian kaki kita. Kemudian saat darah-darah itu sudah disalurkan ke seluruh tubuh, selanjutnya nanti itu darah-darah sisa metabolisme yang kayak akan karbon dioksida nanti itu akan dibawa kembali ke paru-paru kita melalui vena. Yang pertama itu ada vena femoralis yang akan membawa darah dari kaki, kemudian vena renalis akan membawa darah dari ginjal, lalu ada vena yang berasal dari hepatika juga yang nanti akan membawa darah dari hati dan juga vena-vena lainnya nanti akan dibawa kemudian nanti bersatu melalui vena cava inferior dan juga vena di sini nanti akan masuk ke bagian atrium sinister dan juga dibawa ke ventricle sinister untuk dibawa lagi ke paru-paru untuk dilakukan oksigenasi. Nanti proses ini terjadi terus-menerus di kondisi atau di sirkulasi dari orang dewasa. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai klinisnya. Yang pertama itu ada paten foramen ovale, di mana paten foramen ovale ini terjadi karena saluran di antara atrium kiri dan kanan ini tidak tidak menutup secara sepenuhnya saat neonatus. Awalnya di sini ada foramen ovale yang berfungsi untuk membantu sirkulasi darah ketika seseorang itu masih dalam kondisi fetal. Namun ketika orang itu udah lahir, eh, darah apa namanya foramennya tidak berfungsi lagi sehingga harusnya itu menutup. Namun beberapa orang tuh tidak terjadi penutupan yang menyebabkan paten foramen ovale dan menyebabkan darah antara yang berasal dari atrium kanan ini bisa masuk ke atrium atrium kiri sehingga darah yang kayak karbon dioksida bisa bercampur dan kayak darah yang kayak oksigen gitu. Kemudian berikutnya ada paten ductus arteriosus di mana paten ductus arteriosus ini terjadi karena pembuluh darah yang menghubungkan antara arteri pulmonalis
Ar- arteri pulmonalis itu nanti eh, dan juga aorta ascendens itu tidak menutup. Sehingga darah dari arteri pulmonalis dan juga aorta ascendens itu bisa bersatu yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit bawaan lain seperti nanti ada gagal jantung, kemudian disfusi ginjal dan juga ada perdarahan intraventricularis. Kemudian berikutnya ventricular septal defect di mana ini terjadi defect di dinding ventrikularnya yang di mana di bagian dinding ventrikular ini yang seharusnya tertutup di sini nih terjadi defect dan menyebabkan darah dari ventrikal kanan dan juga ventrikal kiri ini bisa bersatu. Kemudian selanjutnya ada atrial septal defect. Ini salah satu yang mirip sama ventricle eh, ya ini atrial septal defect ini merupakan gangguan yang mirip seperti ventricular septal defect, namun posisinya berbeda yaitu di mana atrial septal defect ini posisi defectnya terjadi di bagian atrialnya atau terjadi di bagian atriumnya di bagian atas ini. Nah, atrial septal defect ini terjadi karena adanya lubang atau celah pada dinding pemisah antara dua atrium yang dimana kondisi ini terjadi karena yang dimana kondisi ini sering terjadi pada kelainan jantung bawaan. Nah, eh, kedua sisi atrium jantung sendiri itu dipisahkan oleh dinding pembatas yang disebut dengan septum. Nah, septum ini normalnya itu bisa menutup secara sempurna. Namun pada atrial septal defect, septum ini tidak terbentuk dengan sempurna sehingga meninggalkan lubang atau celah. Nah, adanya lubang ini menyebabkan darah yang kayak oksigen yang harusnya dipompa ke seluruh tubuh itu tuh nanti akan dipompa kembali ke atrium yang kanan dan juga nanti akan dibawa ke paru-paru yang padahal itu darahnya miskin oksigen sehingga kondisi tubuh seseorang itu nanti umumnya akan kekurangan oksigen seperti itu. Oke, jadi sekian video dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.